Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Misriana dengan NIM 4321711039. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan untuk pelaksanaan UAS mata kuliah laporan akuntan. Jelaskan tentang struktur pengendalian internal atau cost framework. Struktur pengendalian internal yang harusnya ada dalam entitas ini yang pertama dengan memastikan beberapa hal, yaitu control environment-nya berjalan atau tidak, ada atau enggak sistem pengendalian di dalamnya. Misalnya melakukan kegiatan yang bersifat pribadi seharusnya itu tidak boleh. Nah, sistemnya seperti apa di dalam perusahaan ini? Gitu. Kalau di perusahaan PT 3 Pilar ini control environment-nya tidak berjalan karena perusahaan anaknya itu melakukan kecurangan dengan modus mengoplos beras. Yang kedua, risk assessment-nya. Misalnya ada akun-akunnya berpotensi adanya fraud di sana, entah itu harganya di markup atau gimana, harus dicari tahu. Setelah itu ditemukan nih dalam perbedaan adanya perbedaan data laporan keuangan 2017 dengan data internal pada akun piutang, persediaan aset tetap dan EBITDA. Ini terdapat dugaan overstatement. Kemudian yang ketiga kontrol activities-nya. Misalnya ada nggak kebijakan pengendalian dari perusahaan ini yang dibuat. Dalam kasus ini kontrol aktivitasnya tidak berjalan karena ada suatu hal yang disembunyikan oleh manajemen lama terhadap manajemen baru dan baru diketahui karena adanya kecurigaan. Kemudian information and communication, apakah informasinya ada yang miss atau enggak, entah itu dari pihak internal atau dari pihak eksternal. Dan ditemukan dalam kasus ini adalah information and communication-nya itu tidak berjalan. Selanjutnya adalah monitoring activities-nya. Tentu dalam menjalankan itu semua harus ada pengawasan. Nah, kita make sure diawasin atau tidak dalam prosesnya. Kemudian soal nomor 2, proses audit dari penilaian resiko, respons atas resiko sampai dengan tahapan pelaporan. Jika saya seorang auditor eksternal, maka langkah yang akan saya lakukan adalah pertama, penilaian resiko. Dalam penilaian resiko ini kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pemahaman entitas dan lingkungan. Dalam melaksanakan audit, kita harus paham terlebih dahulu entitas dan lingkungannya. Kemudian kita analisis resikonya yang berdasarkan dengan cost tersebut. Kita harus mengetahui nih entitasnya, pemegang sahamnya siapa, dewan direksinya siapa, dan komisarisnya siapa aja. Detail struktur organisasi pada entitas tersebut juga jangan sampai tidak diberitahu gitu, sampai dengan tim penasehatnya. Juga sampai dengan sumber pendanaannya, lingkungan pengendaliannya, kemudian melakukan penilaian resiko. Mencari tahu bagaimana perusahaan tersebut melakukan respons atas resiko dan menginformasikan serta komunikasi sampai pemantauan atau make sure keempat prosedur itu dijalankan dengan baik. Setelah itu lingkungannya, mencari tahu bagaimana kondisi lingkungannya, peraturan yang berlaku di lingkungan tersebut, sampai dengan kegiatan usaha dan produk jasa yang dihasilkan, serta pasar yang dituju. Hal-hal ini kita bisa lakukan dengan 3 cara, yaitu dengan wawancara, tanya jawab, analisis, inspeksi, dan observasi. Kemudian melakukan prosedur analitis awal dengan ada 3 prosedur. Analisis horizontal, yaitu membandingkan dengan periode sebelumnya, misal tahun 2018 dengan tahun 2019. Kemudian bandingkan nih presentasinya, apakah ada kenaikan atau penurunan. Kemudian analisis vertikal, membandingkan dengan akun di atasnya, contohnya membandingkan
presentase akun penjualan dengan beban usaha. Kemudian yang ketiga, analisis rasio, membandingkan rasio keuangan pada laporan keuangan seperti rasio likuiditas, profitabilitas, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah materialitas awal, menentukan OM, PM, dan AM. Di sini adalah kebijakan kantor akuntan publik sebenarnya. Untuk menentukan OM dengan mencari persentase jumlah aset dikali 0,5% sampai dengan 2%, atau pendapatan dikali 0,5% dikurang 2%, atau aset bersih dikali 3% dikurang 5%. Performance materiality high risk atau low risk-nya 50 sampai dengan 80% dari OM. Assertion materiality-nya biasanya di angka 3% sampai 5% dari PM. Tahap kedua dalam proses audit ini adalah respon atas resiko, yaitu dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pengujian pengendalian atau test of control. Dalam pengendalian juga terdapat dua level, yaitu level pelaporan keuangan yang kita nilai biasanya neraca, laba rugi, dan lain-lain. Dan level asersi biasanya menggunakan asersi manajemen, SEVAP atau SEROVAP PD. Dalam hal ini memastikan prosesnya sudah sesuai dengan SOP yang ada sampai dengan sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian pengujian saldo atau transaksi, menguji saldo dengan TDB atau STOT, memastikan pembayaran dan penjualannya sudah sesuai dan benar, itu nyata adanya, sampai dengan transaksi masuk dan keluarnya sudah sejalan atau belum. Kemudian selanjutnya evaluasi yang dilakukan dalam estimasi, yaitu estimasi akuntansi. Hal ini pencatatan dan pencadangannya itu sudah sesuai dengan PSAK atau belum. Pihak berelasi ini menganalisis dan ungkap peristiwa, kemudian apakah akan terjadi penerimaan atau bencana, dan kelangsungan usaha biasanya menggunakan Z-score. Kemudian selanjutnya materialitas final, menentukan apakah ada revisi nih terhadap OM, PM, dan AM-nya yang sudah dilakukan pada tahap penilaian resiko, setelah dilakukan evaluasi pada tahap respons atas resiko. Kemudian prosedur analitis final, mengulang kembali analisisnya dan memastikan kewajaran atas presentasinya sudah dilakukan. Tahap ketiga adalah pelaporan. Yang pertama dilakukan adalah evaluasi bukti audit, apakah bukti audit tersebut sudah cukup dan jumlahnya tepat. Maksudnya tepat di sini adalah relevan tujuannya, sah, yang diperoleh dari sistem akuntansi dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian evaluasi catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan OJK nomor 8G7 atau belum. Kemudian opini, apakah WTP atau wajar tanpa pengecualian, di mana opini ini adalah tanpa modifikasi. WDP, TMP, TW adalah opini dengan modifikasi. Kemudian soal nomor 4, bagaimana melakukan penilaian resiko. Yang pertama adalah pemahaman entitas dan lingkungannya. Dalam melaksanakan audit ini kita harus paham dulu nih entitas dan lingkungannya. Kemudian kita analisis resiko dan resikonya berdasarkan dengan KOSO. Kita harus mengetahui juga entitasnya, pemegang sahamnya siapa, dewan direksinya, kemudian komisarisnya siapa aja, detail struktur organisasi pada entitas tersebut, sampai dengan tim penasehatnya, sampai dengan sumber pendanaannya juga. Setelah itu, lingkungan pengendaliannya, kemudian melakukan penilaian resiko dan mencari tahu nih bagaimana perusahaan tersebut melakukan respon atas resikonya, dan menginformasikan serta komunikasi nih sampai pemantauan, atau kita make sure keempat prosedur tersebut itu udah dijalankan dengan baik atau belum. Baru setelah itu lingkungannya, mencari tahu bagaimana kondisi lingkungannya, peraturan yang berlaku di lingkungan tersebut, sampai dengan kegiatan usaha, produk, dan jasa apa yang dihasilkan, serta pasar yang dituju. Hal-hal ini kita bisa lakukan dengan 3 cara, yaitu dengan
tanya jawab, analisis, inspeksi, dan observasi. Kemudian prosedur analisis awal dengan analisis horizontal, vertikal, dan rasio atau antar rasio. Soal nomor 7, bagaimana mengaudit asersi kelengkapan atau completeness atas akun aset tetap. Jumlah aset tetap yang tercantum dalam laporan keuangan tahun 2017 yaitu sebesar Rp3.178.987. Prosedur yang dilakukan adalah inspeksi dokumen pencatatan aset dan prosedur komputer forensik yang meliputi analisis atas komunikasi email dan data-data komputer. Kemudian analisis terhadap dokumen-dokumen sumber transaksi, misalnya perintah pembelian, kartu gudang, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu observasi langsung terhadap tempat, misalnya fasilitas produksinya, gedungnya, mesinnya, dan lain-lain. Kemudian soal nomor 8, bagaimana mengaudit asersi keberadaan atau eksisten atas akun piutang. Piutang usaha pada tahun 2017 sebesar Rp2.114.677 dengan melakukan prosedur sebagai berikut. Menyiapkan top schedule dan supporting schedule penjualan dan piutang. Meminta rincian piutang usaha dan piutang lain-lain. Juga prepare by client. Kemudian melakukan analisis umur piutang atau aging schedule piutang dan penagihan sesudah tanggal neraca atau subsequent collection. Perlu dijelaskan pada klien bahwa subsequent collection harus penagihan pada tanggal neraca, yaitu bukan dari penjualan setelah tanggal. Kemudian pemeriksaan secara mathematical accuracy dan cek individual balance ke subledger, lalu totalnya ke general ledger. Kemudian tes cek umur piutang usahanya dari beberapa customer ke subledger piutang usaha dan sales invoice-nya. Kemudian kirim konfirmasi piutang usaha. Kemudian periksa subsequent collection. Yang keenam itu periksa apakah ada pendiskontoan wesel tagih. Kemudian periksa dasar penentuan allowance for bad debt-nya dan kecukupannya dalam artian tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Jika allowance terlalu besar, maka laba akan menjadi understated. Dan sebaliknya, auditor juga perlu mempelajari dasar menentukan allowance yang digunakan klien. Soal nomor 12 tentang estimasi akuntansi dan bagaimana cara mengujinya. Estimasi akuntansi adalah sebuah perkiraan yang dilakukan untuk menentukan akibat dari ketidakpastian laporan keuangan atau melakukan tindakan pembuktian terhadap kesalahan yang diduga dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan, entah karena kesalahpahaman, kebijakan, atau kesalahan pembuatan laporan yang bisa terjadi karena pergantian pembuatan laporan keuangan, pergantian pembuat laporan keuangan, ketidakpahaman pembuat laporan, atau faktor kesengajaan. Kemudian proses auditnya gimana? Prosesnya sama, melalui tahap risk assessment dengan mengetahui estimasi apa yang diperlukan dalam menilai. Persiapan estimasi tersebut bagaimana seberapa besar estimasi tersebut perlu adanya bantuan atau tidak untuk auditor dalam estimasi. Kemudian menilai sejauh mana ketidakpastian tersebut. Kemudian tahap response, menggunakan metode yang konsisten atau belum dan juga memperoleh dan mengumpulkan buktinya. Sebagai respon atas pengujian TOC atau test of control dan lain-lainnya hingga ke tahap reporting dengan catatan harus sesuai dengan standar akuntansi. Ada signifikan risknya atau tidak, dan meminta pernyataan manajemen terkait pelaporan dan pemberian opini dalam laporan keuangan. Soal nomor 14, jelaskan yang Anda ketahui tentang opini audit. Opini audit itu terdiri dari opini wajar tanpa pengecualian. Opini ini diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan
dibuat sesuai dengan prinsip yang berlaku. Kemudian yang kedua, auditor, opini wajar dengan pengecualian. Opini ini dikeluarkan jika auditor setelah memperoleh bukti yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan. Kemudian opini tidak menyatakan pendapat. Opini ini diberikan oleh auditor atas dasar keadaan tertentu yang tidak memiliki dampak secara langsung terhadap. Yang selanjutnya adalah opini tidak wajar. Opini ini menyatakan pendapat diberikan auditor ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini, dan auditor tidak menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan jika ada bersifat material atau pervasif.